Hello my friends, welcome Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and today we are gonna watch very crazy video. I have a new suggestion from Indonesia and the tickets are sold out against Indonesia-Malaysia under-23 match. This is crazy. Indonesian fans are crazy. I wasn't expecting the tickets being sold out for under-23 years old match, but Indonesian fans are crazy. This is a very interesting video. We are gonna watch this video from GS7 YouTube channel. Thank you my friends for this video and let's start. Kalau memang sold out, terima kasih. Berarti sold Indonesia out. Bisa membuktikan. And right now a chance. Oh, that is sublime. That is absolutely sublime. GS7 Garuda YouTube channel. Thank you my Bayangkan friends. 70.000 supporter bergemuruh di GBK, sorakan membelah langit malam, dan di tengahnya, dua rival abadi siap bentrok. Malaysia datang dengan tekanan dan dendam, sementara Indonesia membawa kepercayaan diri dan amarah yang membara. Tapi, ada satu kejutan besar yang belum diketahui siapapun, faktor tak terduga yang bisa membalikkan segalanya di detik terakhir. Fans, Apa yang supporters. sebenarnya terjadi di balik layar laga panas ini? Jangan lewatkan kisah yang belum terungkap, karena pertandingan ini lebih dari sekadar sepak bola. Pertarungan dua kekuatan besar Asia Tenggara ini bukan sekadar perebutan tiket semifinal, tapi juga soal gengsi, tekanan publik, dan pembuktian mentalitas muda Garuda dan Harimau Muda. Pertandingan ini menyedot perhatian publik tanah air dengan luar biasa. Terbukti, tiket yang dilepas untuk laga ini langsung ludes hanya dalam hitungan beberapa jam. Bahkan, beberapa situs penjualan online sempat tumbang karena membludaknya peminat. Diperkirakan sekitar 70.000 penonton akan memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, menjadikan laga ini sebagai salah satu yang paling ditunggu dalam sejarah AFF U23. Antusiasme luar biasa ini tidak lepas dari performa meyakinkan Garuda Muda di dua laga awal fase grup. Indonesia mencatatkan kemenangan sensasional 8-0 atas Brunei Darussalam, yang langsung mengangkat moral tim dan membuat publik optimis akan peluang juara. Laga kedua menghadirkan ujian lebih berat, namun Indonesia tetap solid dan berhasil menang 1-0 atas Filipina, mengokohkan posisi mereka di puncak klasemen grup. Sebaliknya, Malaysia U23 datang ke laga ini dengan tekanan yang cukup besar. Di laga pembuka, mereka secara mengejutkan tumbang 0-2 dari Filipina. Kekalahan itu langsung memicu kritik keras dari media dan pendukung Malaysia, yang merasa bahwa generasi muda Harimau Malaya belum. So Malaysia has to win this match, right? Because Indonesia won 2 matches, Malaysia lost 1 match. So this match is very critical for Malaysia. So Indonesia is more relaxed, but Indonesia is better to win. So my friends is commented this video wrote that Indonesia if wins, they will go to quarterfinal, or even Indonesia draw with Malaysia. It's for better for Indonesia also. So. Draw, win for Indonesia, everything is favored for Indonesia. So this is gonna be easier match for Indonesia than Malaysia. Malaysia gonna have very big pressure, okay? Menunjukkan tajinya, namun Malaysia berhasil bangkit di laga kedua. Mereka menghancurkan Brunei Darussalam dengan skor mencolok 7-1. Meski demikian, kemenangan tersebut belum cukup untuk meredakan tekanan yang mereka hadapi, terutama dengan laga penentuan melawan rival utama, Indonesia. Sebuah pertandingan yang penuh tekanan psikologis dan emosi tinggi. Pelatih Malaysia U23, Nafuzi Zain, dalam sesi konferensi pers mengakui bahwa atmosfer di GBK bisa menjadi tekanan tersendiri bagi anak asuhnya. Namun ia menegaskan bahwa timnya telah dipersiapkan secara matang, dan para pemain diminta untuk tetap fokus serta tidak terintimidasi oleh sorakan 70.000 penonton yang akan memenuhi stadion. Di sisi lain, pelatih Indonesia U23, Gerald Vanenburg, menyatakan bahwa timnya dalam kondisi terbaik. Ia menekankan bahwa meski timnya tampil superior di dua laga awal, mereka tidak boleh menganggap remeh Malaysia. Baginya, setiap laga adalah final dan setiap pemain harus menunjukkan karakter petarung sejak menit pertama. Selain pelatih, para pemain juga mulai saling balas pernyataan di media. Dennis Shamer Tajudin, striker andalan Malaysia, secara terbuka menyatakan bahwa timnya akan memberikan 200% tenaga untuk mengalahkan Indonesia. Ia menyebut bahwa tekanan adalah bagian dari permainan, dan justru akan menjadi motivasi tambahan bagi skuadnya. Pernyataan Dennis ini memancing reaksi dari kubu Indonesia. Kapten tim Garuda Muda, dengan santai menanggapi ucapan striker Malaysia itu. Ia menyebut bahwa bicara di luar lapangan mudah,
tetapi membuktikan di dalam lapangan yang menentukan. I don't know what Malaysian striker said about Indonesia. I don't know what happened before. Okay, so there is provoking talkings also. I didn't know that before, but I'm sure that Indonesian players have extra motivation because sold out tickets. I think this is gonna be their first time to play against all of those people. This is gonna be very beautiful atmosphere for them, and I'm sure that they will remember this match all their lives. This is gonna be very special for them. The match is today, by the way, and I wish both teams good luck, Indonesia and Malaysia. I hope we will watch a beautiful, entertaining match. Saka pun berjanji bahwa para pemain Indonesia akan menjadikan GBK sebagai neraka bagi tim tamu. Suasana semakin panas ketika media sosial kedua negara mulai dipenuhi komentar-komentar tajam. Okay. Netizen Indonesia menantikan momen balas dendam atas kekalahan di edisi sebelumnya, sedangkan pendukung Malaysia tidak mau kalah dan membela tim mereka dengan berbagai dalih dan dukungan moral. Di tengah euforia itu, PSSI bergerak cepat memastikan semua aspek keamanan dan kelancaran pertandingan. Ribuan aparat keamanan akan dikerahkan untuk menjaga suasana tetap kondusif. Bahkan, beberapa gerbang stadion akan dibuka lebih awal demi menghindari kepadatan luar biasa menjelang kick-off. Media-media nasional dan internasional turut memberi sorotan besar. Mereka menempatkan laga ini sebagai final dini, karena mempertarungkan dua negara dengan sejarah rivalitas panjang di level junior maupun senior. Bahkan beberapa media dari Jepang dan Korea Selatan turut mengulas potensi bentrok panas ini. Yang membuat laga ini makin menarik adalah fakta bahwa sebagian besar pemain Indonesia U23 saat ini adalah pemain yang tengah naik daun. Nama-nama seperti Evandra Florasta, Robbie Darwis, dan Hugo Samir menjadi sorotan karena kontribusi mereka yang konsisten dan agresif di setiap pertandingan. Di sisi Malaysia, meski beberapa pemain mereka sempat dihujani kritik, namun muncul juga pujian untuk individu seperti Faiz Rosli dan bek tangguh Haziq Jalil yang tampil impresif saat melawan Brunei. Mereka akan jadi tumpuan utama saat menghadapi gempuran Garuda Muda nanti. Pertarungan ini bukan hanya soal taktik dan teknik. Ini adalah duel psikologis, bagaimana tim mana yang mampu mengelola tekanan, emosi, dan atmosfer luar biasa dari ribuan pasang mata yang menyoraki setiap sentuhan bola. Mentalitas akan jadi penentu. Semangat nasionalisme dan harga diri juga menjadi bahan bakar di balik laga ini. Baik Indonesia maupun Malaysia membawa semangat untuk menunjukkan siapa yang lebih layak disebut sebagai raja sepak bola muda di Asia Tenggara. Setiap pemain tahu bahwa laga ini bisa menjadi pembuktian seumur hidup. Beberapa legenda sepak bola Indonesia seperti Bima Sakti dan Bambang Pamungkas menyatakan dukungan penuh kepada Garuda Muda. Mereka menyebut bahwa atmosfer seperti ini harus dijadikan motivasi, bukan tekanan. Bermain di depan puluhan ribu supporter adalah mimpi yang tak semua pemain bisa alami. Sementara itu, mantan pemain Malaysia, Safe Sali, mengaku cemas atas performa tim mudanya. Dalam wawancaranya, ia menyebut bahwa tekanan dari GBK adalah monster tak kasat mata yang bisa melumpuhkan. Invisible monster, this is very true. This is gonna be very true, and they will feel that invisible pressure from this stadium, full stadium. This is gonna be very difficult for them, okay? Mental pemain muda jika tidak siap secara psikologis. PSSI juga mengajak seluruh supporter untuk mendukung dengan cara positif. Spanduk-spanduk dan koreografi megah sudah dipersiapkan oleh berbagai kelompok supporter seperti Ultras Garuda dan Lamania. Mereka ingin menciptakan atmosfer luar biasa yang tak akan dilupakan oleh pemain maupun lawan. Laga ini dijadwalkan berlangsung pada malam hari dengan pengamanan berlapis. Pihak keamanan juga akan mengawasi area luar stadion untuk menghindari calo dan penumpukan massa yang berpotensi menimbulkan kekacauan. Dengan posisi puncak klasemen, Indonesia hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke semifinal. Namun pelatih Van den Burg only draw is enough for Indonesia. So this is very important and this is very luxury, a big luxury for Indonesia. Even the draw is better for Indonesia. So Indonesia gonna be more relaxed than Malaysia. Malaysia gonna have very big pressure because of the scores, because of the points, and because of the full stadium. They will have lots of pressure. Tegaskan bahwa mereka tidak bermain untuk hasil seri. Garuda Muda akan bermain menyerang, menekan sejak awal, dan berusaha menang meyakinkan demi menjaga momentum. Sebaliknya, Malaysia dalam posisi serba sulit. Mereka harus menang untuk lolos. Artinya, mereka akan tampil menyerang. Dan inilah yang bisa jadi bumerang. Dengan lini belakang yang belum solid, strategi menyerang mereka bisa jadi celah besar yang dimanfaatkan Indonesia untuk menghukum lewat serangan balik cepat. Beberapa prediksi menyebut Indonesia akan menang 2-0 atau bahkan lebih jika mampu mencetak gol cepat di babak pertama. Namun, dalam sepak bola,
Segalanya bisa terjadi. Yeah. Tim Garuda tidak boleh lengah sedikit pun jika ingin melangkah jauh di turnamen ini. Publik berharap kemenangan dalam laga ini akan menjadi awal dari perjalanan menuju gelar juara. Apalagi, jika Indonesia lolos ke semifinal sebagai juara grup, mereka akan menghindari Thailand dan punya peluang lebih besar menembus final. Kemenangan atas Malaysia juga akan jadi pelipur lara bagi pecinta sepak bola Indonesia, setelah beberapa tahun terakhir selalu menghadapi tekanan berat dalam laga-laga penting melawan negeri jiran. Inilah saatnya membalikkan narasi dan membuktikan siapa yang lebih kuat saat ini, dan akhirnya, pertandingan ini adalah ujian sejati. Ujian bagi para pemain muda untuk menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar talenta, tapi juga petarung sejati. Ujian bagi pelatih untuk menunjukkan kecerdikan taktik. Ujian bagi supporter untuk menunjukkan kelas dan militansi dalam mendukung tim kesayangan mereka. Mari kita tunggu bersama bagaimana bentrok panas ini akan tersaji di Gelora Bung Karno. Semoga Garuda Muda bisa terbang tinggi dan membawa kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Okay. So this is the end of the video, my friends. Definitely very impressive. Indonesian fans, you are very impressive, my friends. I always respect for you. You bought all of the tickets for under 23 match. This is very unexpected for me. And I always have respect for your crazy fans. Ultras Garuda, La Grande Indonesia. This is amazing. This is gonna be very enjoyable match. It is gonna be today. Indonesia has big advantage. Malaysia has to win. This is why they will attack, and Indonesia can use contra attacks against Malaysia. So Indonesia has a big chance, but I wish both of them good luck. I hope we can watch an enjoyable, entertaining match. Thank you GS7 YouTube channel for sharing this video with us. Thank you, my friends, for your informations. Thank you for watching it together with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.